Shalom, selamat pagi, apa kabar? Senang dapat bertemu dengan kalian lagi. Dan Ibu selalu berharap, Ibu doakan kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, kali ini kita tetap membahas pelajaran pertama tentang ibadah yang sejati. Dan Ibu berharap melalui penjelasan Ibu kali ini akan lebih mudah untuk dipahami. Silakan siapkan Alkitabnya ya. Referensi pelajaran hari ini ayat Alkitab terambil dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Kemudian Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27 dan juga Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Apa itu ibadah? Nah, mungkin kita akan berpikir orang Kristen yang pergi setiap hari Minggu ke gereja, atau mungkin ya melakukan kegiatan gereja lainnya. Kita akan melihat pengertian kata ibadah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah berarti perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah sering disebut juga ibadat, yaitu segala usaha lahir dan batin sesuai dengan perintah Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keseimbangan hidup, baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun terhadap alam semesta. Ibadah atau ibadat disebut juga upacara keagamaan. Sedangkan kata sejati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti murni atau sebenarnya atau sebenar-benarnya. Jadi, ibadah yang sejati bermakna ibadah yang benar atau ibadah yang sebenar-benarnya. Dalam bahasa Arab, ibadah memiliki beberapa pengertian yang mirip seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut. 1. Perbuatan atau pernyataan bakti kepada Allah yang didasari dengan peraturan-peraturan agama. 2. Segala tindakan lahir dan batin yang sesuai dengan perintah agama yang harus dituruti oleh para pemeluknya. Dan 3. Upacara yang berhubungan dengan upacara agama tertentu. Dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa ibadah ya, pengertian ibadah itu sangat luas. Jadi tidak hanya sebatas pergi ke tempat ibadah atau gereja atau mengikuti semua kegiatan-kegiatan rutin gereja atau keagamaan seperti mengikuti kebaktian yang dilaksanakan di gereja, sekolah atau di rumah yang dikatakan secara ritual. Tetapi ibadah berhubungan dengan sikap hidup kita sehari-hari, yaitu aktual. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa ibadah merupakan kegiatan seseorang yang menghormati, menghargai, dan menyembah Tuhan. Ibadah merupakan pengakuan kepada Tuhan yang disembah. Jadi, pada intinya yang dinamakan ibadah sejati adalah ibadah yang tidak hanya sekedar rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, suka memuji Tuhan dengan lagu-lagu gereja atau lagu-lagu rohani, tetapi yang utama adalah melakukan perintah dan kehendak Tuhan di dalam hidup setiap harinya. Silakan dibaca 1 Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27
Di sana Yakobus mengatakan bahwa yang disebut ibadah sejati, yaitu ibadah yang murni atau yang benar, adalah mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, serta menjaga diri agar tidak dicemarkan oleh dunia. Maksudnya ini adalah agar kita tidak mudah terpengaruh oleh kejahatan di dunia. Siapakah manusia itu? Manusia adalah ciptaan yang istimewa dan mulia karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dalam bahasa Latin disebut imago Dei. Imago artinya tiruan atau gambar, dan Dei artinya rupa Allah. Apa yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain? Manusia dilengkapi dengan sifat-sifat Allah, itu kasih, kesucian, dan akal budi. Melalui akal budi, manusia dapat berhubungan dengan Allah Sang Pencipta. Dalam bahasa Ibrani, ibadah sejati disebut abodah, yang berarti bakti, hormat, penghormatan, atau dapat juga diartikan sebagai suatu sikap atau kegiatan seseorang yang mengakui atau menghargai Tuhan. Sederhananya, ibadah merupakan ungkapan rasa takut, hormat, syukur, pujian, dan sukacita kepada Tuhan karena Dia telah mengasihi, menerima, dan menyelamatkan kita sebagai umat tebusannya. Perlu diketahui bahwa ibadah sudah diterapkan sejak zaman Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, serta masa kini ibadah terus berlangsung. Nah, berbagai pola ibadah di sepanjang zaman. Adam dan Hawa, ya, pola ibadahnya adalah berkomunikasi dengan Allah. Sedangkan Kain dan Habel dengan cara mempersembahkan persembahan dari hasil pekerjaannya. Kemudian Set, dia memanggil nama Tuhan. Kemudian Nuh, ya, dia adalah orang yang saleh, walaupun dia hidup di tengah orang-orang yang jahat pada zamannya. Kemudian jemaat mula-mula, ya, jemaat mula-mula mereka hidup selalu berbagi sehati sedikit, memecahkan roti, ya, makan bersama, ya, dan juga mendengarkan pengajaran para rasul. Nah, bagaimana dengan ibadah kita pada saat ini, ya, ketika dilanda COVID, ya, virus corona. Nah, kita tidak lagi, ya, dapat beribadah berkumpul bersama saudara seiman kita ke gereja, ya. Tetapi ibadah tetap kita lakukan walaupun harus di rumah melalui virtual atau live streaming. Nah, itu tetap namanya ibadah. Dalam pelaksanaan ibadah ada pembagian tugas pelayanan. Ada yang memandu lagu-lagu, memimpin doa, membaca Alkitab, dan juga berkhotbah. Nah, menurutmu mana yang paling penting dari semua itu? Ya, semua yang melayani adalah penting. Namun yang menjadi fokus adalah pembacaan Alkitab dan khotbah. Artinya, ya, Allah adalah pusat dari ibadah itu sendiri. Ibadah juga merupakan sarana untuk umat percaya bersekutu dengan sesamanya dan Tuhan. Rasul Paulus dalam suratnya, ya, Roma 12 ayat 1, ia mengatakan bahwa ibadah sejati adalah persembahan tubuh
sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Hal ini memberi makna bahwa seluruh hidup kita harus berpadanan dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan kepada Tuhan? Contoh persembahan tubuh dapat kita lakukan adalah pertama, melalui otak ya. Kita merancangkan atau memikirkan yang baik dan benar. Istilahnya positive thinking. Kemudian mulut untuk berkata-kata yang benar, baik, sopan, jujur, memotivasi, dan menghibur. Jadi jangan kita menggunakan mulut kita untuk berkata-kata kasar, memaki, sumpah serapah, apalagi memfitnah. Kemudian yang ketiga, tangan dan kaki digunakan untuk kebaikan dan menolong, melayani orang yang lemah. 4. Bersikap ramah, sopan, dan tidak mementingkan diri. 5. Bertindak atau berlaku jujur dalam mengerjakan ujian atau dalam apapun yang kita kerjakan. Hendaklah kita berlaku jujur. Ibadah dalam keluarga yang dapat kita terapkan adalah berdoa, baca Alkitab, saling mengasihi, rajin belajar, rajin mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Juga rajin bersih-bersih rumah. Itu beberapa contoh sederhana ya. Nah, sekarang apa yang dapat kita simpulkan dari materi ini? Pertama, ibadah memiliki arti luas, tidak hanya rutinitas keagamaan, tetapi berhubungan dengan sikap hidup sehari-hari atau aktual. Ibadah merupakan ungkapan rasa takut dan hormat, syukur, puji-pujian, dan sukacita kepada Tuhan yang sudah mengasihi, menerima, dan menyelamatkan kita. 2. Ibadah yang berkenan bagi Tuhan jikalau kita telah mampu memberi manfaat bagi sesama dan memiliki ikatan batin yang kuat dengan Allah Sang Pencipta. Yang ketiga, setiap tindakan harus mencerminkan ibadah yang sejati. Artinya semua hanya untuk memuliakan Tuhan yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. 4. Tubuh kita milik Tuhan. Karena itu, tubuh harus dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Dan yang kelima, kuasa Roh Kudus akan memampukan setiap orang percaya untuk menerapkan ibadah yang sejati dalam hidupnya. Demikian penyampaian materi dari Ibu, dan Ibu mengucapkan ya, sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.